Seorang anak duduk menangis di sudut kelas setelah dihina teman-temannya hanya karena cara bicaranya yang berbeda dari yang lain. Di sekolah lain, ada seorang siswa menjadi korban kekerasan hanya karena berasal dari latar belakang sosial yang berbeda. Dan yang lebih mengejutkan, ada anak-anak yang merekam temannya kecelakaan, tetapi bukannya menolong, malah mereka mentertawakan. Semua ini viral di media sosial. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa empati dan kepedulian di kalangan anak-anak semakin terkikis? Mengapa anak-anak semakin kehilangan empati dan kepedulian terhadap sesama atau bahkan terhadap temannya sendiri? Apakah pendidikan kita hanya mengejar angka, mengejar nilai akademik tanpa mengajarkan nilai-nilai dan makna kehidupan? Bayangkan jika ada kurikulum yang bukan hanya mengasah kecerdasan otak, mengejar nilai akademis, tetapi juga mengajarkan cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa. Inilah yang disebut dengan kurikulum cinta, sebuah inisiatif terbaru dari Kementerian Agama yang bertujuan membentuk generasi berkarakter, generasi penuh dengan cinta. Apa itu kurikulum cinta? Yaitu konsep pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya sekedar pelajaran di kelas, tetapi pendekatan yang memperkuat kecintaan terhadap 4 hal utama. Yang pertama, cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah, hablum minallah, mengajarkan anak-anak untuk memahami dan menjalankan ajaran agama dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran, bukan sekedar kewajiban, bukan karena diperintah, bukan karena disuruh oleh guru atau orang tua. Yang kedua adalah cinta kepada sesama, hablum minan nas, yaitu menanamkan empati dan toleransi agar siswa tumbuh menjadi individu yang menghargai berbagai perbedaan. Yang ketiga adalah cinta kepada lingkungan, hablum minal alam, menyadarkan pentingnya menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi kini maupun generasi yang akan datang. Yang keempat adalah cinta kepada bangsa dan negara, hubbul watan, membangun rasa bangga dan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pertanyaan penting adalah, apakah kurikulum cinta ini akan menjadi mata pelajaran baru atau ada tambahan materi pelajaran atau mata pelajaran terkait dengan kurikulum cinta ini? Jawabannya adalah tidak. Kurikulum cinta tidak menambah mata pelajaran baru, tetapi diintegrasikan masuk ke dalam kurikulum yang sudah ada. Jadi apapun kurikulumnya, kurikulum cinta ini akan kemudian terintegrasikan di dalamnya. Misalnya kita lihat dalam beberapa contoh mata pelajaran yang mengintegrasikan antara mata pelajaran dengan kurikulum cinta itu sendiri. Pada pelajaran matematika misalnya, yang dikaitkan dengan cinta kepada lingkungan, siswa belajar menghitung dampak pencemaran lingkungan, misalnya menghitung jumlah sampah plastik yang dihasilkan dalam sehari dan bagaimana menguranginya. Jadi belajar matematika, tetapi di dalamnya masuk pesan-pesan cinta kepada lingkungan. Pelajaran IPS misalnya, ilmu pengetahuan sosial, yang di dalamnya diintegrasikan cinta kepada sesama dan cinta kepada bangsa, yaitu memahami pentingnya gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, contoh praktiknya melakukan proyek sosialisasi seperti mengunjungi panti asuhan atau berbagi makanan dengan masyarakat sekitar. Belajar IPS-nya jalan, tetapi aplikasi cinta kepada sesama dan bahkan cinta kepada bangsa itu juga jalan. Dalam pelajaran Quran hadis misalnya, dalam konteks cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah, siswa diajar memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kasih sayang kepada Allah, termasuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, Ar-Rahman Ar-Rahim, serta pentingnya mencontoh, meneladani akhlak Rasulullah dalam mencintai sesama. Demikian pula dalam mata pelajaran lain atau dalam praktek Quran hadis misalnya, membuat proyek refleksi, misalnya jurnal harian, menugaskan anak-anak membuat jurnal harian tentang bagaimana mereka menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Dalam pelajaran akidah akhlak misalnya, yang ingin mengintegrasikan cinta kepada sesama, yaitu mengajarkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan dan empati dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, prakteknya misalnya program One Day One Kindness, 1 hari 1 kebaikan. Setiap siswa melakukan 1 kebaikan setiap hari dan mencatat apa dampaknya. Di pelajaran fikih misalnya,
yang diintegrasikan dengan cinta kepada lingkungan, ya memahami hukum Islam tentang kebersihan atau tahara, pengelolaan air, dan larangan membuang sampah sembarangan. Ini bisa dikaitkan oleh guru pelajaran fikih tentang tahara, tapi juga ada kaitannya dengan pengelolaan air. Nah, prakteknya seperti apa? Misalnya membuat gerakan sekolah bersih dengan membentuk kelompok kecil yang bertugas menjaga kebersihan dan mengedukasi teman-teman mereka. Dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam misalnya yang diintegrasikan dengan cinta kepada bangsa dan negara, mengajarkan bagaimana para ulama dan tokoh Islam berjuang membangun peradaban serta berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia. Dalam hal praktik misalnya, siswa membuat presentasi atau video tentang tokoh Islam yang menginspirasi mereka. Jadi belajar sejarah kebudayaan Islam, tetapi juga konteks hubbul watannya, cinta kepada bangsa dan negara juga terintegrasi di dalamnya. Itu sekedar beberapa contoh. Dengan pengintegrasian ini, kurikulum cinta tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi praktik nyata yang bisa dirasakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kurikulum cinta ini dibutuhkan? Saat ini anak-anak kita lebih banyak terpapar budaya instan, budaya individualisme, bahkan konflik sosial sejak usia dini. Nah, kurikulum cinta ini hadir untuk mengembalikan esensi pendidikan yang sesungguhnya. Bukan hanya mencetak manusia pintar, tapi juga manusia yang berakhlak dan berperasaan. Lalu apa dampaknya dengan penerapan kurikulum cinta ini? Nah, diharapkan dengan penerapan kurikulum cinta ini, pertama, anak-anak lebih sadar akan pentingnya membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan membangun hubungan yang baik dengan alam. Berikutnya adalah sekolah bisa menjadi tempat yang lebih harmonis dan inklusif yang mengajarkan praktek tentang cinta tersebut. Yang ketiga adalah generasi muda bisa menjadi generasi yang tumbuh dengan rasa cinta terhadap negaranya dan tidak melupakan akar budayanya. Pendidikan yang hebat bukan hanya mencetak lulusan dengan nilai yang tinggi, tapi juga membentuk manusia yang penuh dengan kasih sayang. Seperti pesan Mahatma Gandhi, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Jadi cara terbaik untuk menemukan jati diri kita adalah dengan mengabdikan diri untuk membantu orang lain. Dalam konteks kurikulum cinta, kurikulum ini sangat relevan. Kutipan ini sangat relevan karena menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal pencapaian akademik, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa peduli dan kasih sayang terhadap sesama. Jadi, jika kita ingin masa depan yang lebih baik, maka mari kita sama-sama mulai dari sekarang dengan pendidikan yang mendidik hati, bukan hanya sekedar mendidik otak. Itulah kurikulum cinta. Jangan lupa like, share, subscribe, agar semakin banyak orang-orang yang tahu tentang kurikulum cinta ini. Karena sejatinya pendidikan terbaik adalah yang menyentuh hati dan mengubah kehidupan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari 10 menit menginspirasi.